Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belajar dan berbagi bersama guru kampung. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang bilangan bulat. Nah, ini part pertamanya. Materi ini saya khususkan untuk siswa kelas 7. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa ya? Anggotanya apa-apa aja ya? Secara garis besar, bilangan bulat itu dibedakan jadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu ada bilangan bulat negatif, kemudian ada bilangan bulat nol atau biasa disebut dengan bilangan netral, dan yang ketiga bilangan bulat positif. Nah, ini merupakan garis bilangan, bisa kalian perhatikan semua. Di sana ada bilangan bulat negatif, ada nol, ada bilangan bulat positif. Nah, ketiga bilangan itu jika disatukan menjadilah bilangan bulat. Nol berada pada posisi netral. Di sebelah kanan nol itulah yang disebut dengan bilangan bulat positif. Ya. Dan bilangan bulat yang negatif tentu ke sebelah kiri. Semakin ke kiri posisi bilangan, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Begitu sebaliknya, jika makin ke kanan posisinya, maka nilainya pun semakin besar. Oke. Nah, kita sekarang mau bahas gimana sih cara membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya, kalian tentu pernah belajar tanda-tanda lebih dari atau lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan. Itu tentu tanda-tandanya sudah familiar. Jadi saya lewatkan saja bagian itu. Gimana caranya? Nah, kalau kita mau bandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 sih gampang aja ya. Cukup lihat posisi bilangan pada garis bilangan. Nah, semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan berarti nilainya semakin besar. Contoh deh, kita mau bandingkan 3 dengan negatif 5. Nah, 3 posisinya itu kan positif, berarti di sebelah kanannya 0 positif. Sedangkan 5 atau negatif 5 tadi saya bilang ya, negatif 5 itu berada di sebelah kiri. Nah, otomatis 3 itu lebih besar atau lebih kecil kira-kira dari negatif 5. Oh, tentu dia lebih besar. Jadi 3 lebih besar dari negatif 5. Nah, gimana kalau membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan negatif yang sangat kecil sekali? Tentu susah kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, gimana caranya? Nah, kita amati aja angka-angka penyusunnya. Yuk, kita masuk ke contoh. Nah, nih contohnya. Ada cerita nih, Pak Nurdin berencana menjual rumahnya karena dia mau pindah keluar kota. Calon pembeli pertama itu nawar dengan harga 250 juta rupiah. Nah, datang lagi calon pembeli yang kedua
yaitu dengan harga 255 juta rupiah. Nah, jika Pak Nurdin ingin menjual rumahnya dengan harga yang tinggi, tentulah ya, nama yang jual pasti dia pengen harga yang paling tinggi. Nah, maka Pak Nurdin itu harus jual rumahnya ke siapa? Ke penawar yang pertama atau ke penawar yang kedua? Nah, dari kasus ini kita coba bandingkan mana yang lebih besar antara 250 juta rupiah dengan 255 juta rupiah. Oke, lihat nih. Kita bandingkan antara 250 juta rupiah dengan 255 juta rupiah. Kita lihat angka-angka penyusunnya. Ini kan angkanya udah besar ya. Udah ratusan juta, nggak mungkin kita gambarkan pakai garis bilangan. Jadi kita lihat aja, melihat ini digitnya sama nih, jumlah digitnya sama. Berarti kita harus teliti dari angka yang terdepan. Kebetulan di situ angka yang paling depan itu pada tempat ratusan juta itu itu dua, sama-sama dua ya kan. 250 juta, 255 juta. Angka yang paling depan tuh 2, berarti sama-sama 200 juta. Berarti lewat. Nah, kemudian pada posisi yang kedua, yaitu angka puluhan juta. Ini ada angka 5, yang satunya lagi angka 5, berarti sama. Nah, next, lihat. Ini perhatikan baik-baik. Pada posisi angka jutaan, yaitu pada tempat yang ketiga tadi. Yang ketiga, ini 0, sedangkan yang ini 5. Nah, kan? Berarti 0 ini 5. Tempatnya sama-sama di posisi jutaan. Yang ini 5 juta, yang ini 0 juta. Berarti 0 itu kan lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih kecil. Berarti 0 itu lebih kecil daripada 5. Atau bisa kita bilang 5 lebih besar daripada 0. Sedangkan pada posisi selanjutnya ini 0 semua. Berarti sama, udah. Berarti kita ketemu nih di sini titik merahnya, ya kan? 0 lebih kecil daripada 5 atau 5 lebih besar daripada 0. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa 250 juta itu lebih kecil dari 255 juta, atau 255 juta rupiah lebih besar dari 250 juta rupiah. Oke, 255 juta rupiah lebih besar dari 250 juta rupiah, sehingga harga tertinggi untuk penjualan rumah tersebut itu 255 juta. Jadi Pak Nurdin harus jual kepada penawar yang kedua jika ia pengen rumahnya dinilai lebih mahal. Oke, bisa dipahami ya sampai di situ. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit deh. Itu ada 5 soal, 1 menit 1 soal. Silahkan diisi, boleh pakai tanda, boleh juga pakai kalimat lebih besar dari, lebih kecil dari, silahkan diisi. Dimulai dari sekarang, 5 menit. Oke, udah 5 menit. Yuk kita cocokkan jawabannya. Nomor 1, 100
lebih kecil dari 110. Ada yang salah? Keterlaluan nih. Harus giat lagi belajar. Yang kedua, negatif 200 lebih kecil dari 100. Pak, ini angkanya 200 loh. Kok bisa lebih kecil ya dari 100? Lihat. Ini ada tanda negatif. Semakin besar angka negatif, berarti semakin kecil nilainya. Oke. Nah, ini negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Kenapa? Kenapa? Semakin kecil angka negatif, maka semakin besar nilainya. Semakin besar angka negatif, maka semakin kecil nilainya. Berarti kan semakin ke kiri nih. Nomor 4, lebih kecil dari. Nomor 5, di mana letaknya nih? Ya, kita bandingkan yang ini. Yang tadi yang ini gampang. Yang ini. 3 dengan 3 sama. Hitung dulu digitnya deh. Lupa saya ini. Ini ada 7 digit sama 7 digit, oke. Ini 3, ini 3. Ini 2, ini 2, ini 5, ini 5. Ini 5, ini juga 5. Nah, ini 5, ini 0. Berarti 5 lebih besar daripada 0 toh? Nah, udah bisa dipastikan itu adalah lebih besar dari. Berarti 3.255.500 itu lebih besar dari 3.255.050. Jangan salah baca ya. Oke. Dah, part pertama sampai di situ aja. Tolong dipahami betul-betul. Diulang lagi videonya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Guru Kampung Belajar dan Berbagi.